Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, saudara-saudara rakyat Banten, para ulama, para tokoh, para pejabat yang hadir pada saat ini, dan siapapun yang menjunjung tinggi kehormatan dan kemuliaan kekuatan Banten, saya memuliakan siapapun yang menjadikan Banten menjadi provinsi yang kuat, yang memiliki wibawa dan juga memiliki kedaulatan yang kuat. Rakyat Banten, rakyat Banten, rakyat Banten, Kongres Rakyat Banten, saudara-saudara masyarakat Banten yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya sampaikan bahwa seharusnya Indonesia adalah menjadi bangsa yang amat sangat kuat dan jaya. Tapi sayang, sampai saat ini bangsa ini, terutama di Banten ini, kondisinya sangat luar biasa memprihatinkan. Bahkan Provinsi Banten tercetak sebagai provinsi termiskin yang ke-8. Ini sangat ironis karena tanah Indonesia, karena tanah Banten adalah tanah subur. Dan letak geografi Indonesia adalah letak geografi yang luar biasa, yang seharusnya subur dan makmur. Agar kita paham kenapa terjadi seperti begini, karena ingat, saudara-saudara sebanten harus tahu bahwa untuk sampai kejayaan maka syaratnya adalah kemakmuran. Jadi kalau belum pernah makmur, mustahil kita bisa jaya. Dan syarat kemakmuran adalah kedaulatan. Syarat kemakmuran adalah kedaulatan. Dan syarat kedaulatan adalah kemerdekaan. Kita sudah merdeka, alhamdulillah. Tetapi kita belum berdaulat. Buktinya 88% tanah di Indonesia dikuasai oleh asing dan asing. Lalu saya bertanya, apakah rakyat Banten akan terus tidak berdaulat? Apakah rakyat Banten mau dikuasai asing dan asing? Lebih khusus saya bertanya kepada pendekar Banten yang tadi sudah menunjukkan kedikdayaan dan kesaktiannya. Akankah kita biarkan Aguan menjajah tanah Banten? Tidak. Lawan Aguan. Apakah akan kita biarkan penjajahan baru dengan berkedok pembangunan? Tidak. Akan kita biarkan? Tidak. Lawan terus, laku pilih. Saudara-saudara, Banten itu dikelilingi lautan. Jika dari Tangerang, dari Tanjung Kait sampai Tanjung Lesung dikuasai oleh Cina, dan di PSN-kan sampai PSN 12. Lalu Banten punya apa? Apakah masih ada Banten? Tidak ada. Karena ingat saudara-saudara, kekuatan Banten dulu ada di laut.
Kekuatan dulu Banten ada di mana? Laut. Maka jika mereka menipu kita dengan menguasai pantai-pantai kita atas nama pembangunan, maka ingat, jangan sampai kemudian kita hanya sekedar tinggal nama. Mau diam? Tidak. Cakar, cakar. Mau melawan? Lawan. Kita sentil atau kita pukul? Kita tunjuk, kita tonjok atau kita tendang? Apakah memang kita hanya bisa menangkis? Tidak bisa ngebacok? Saya terus terang saja mengerikan. Ini pada bawah golok luar biasa. Tapi kalau golok hanya di pinggang, itu hanya hiasan. Hanya hiasan. Banten itu bukan provinsi sembarangan. Walaupun kita sudah mengalami kepahitan provinsi Banten yang dikelola oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, maka Banten ke depan harus lebih baik, harus menunjukkan kebantenan yang serius. Nggak usah jauh-jauh, nggak usah pik dulu bapak-bapak, saudara-saudara rakyat Banten, nggak usah. Betulkah Banten itu iman takwa? Betulkah Banten itu iman takwa? Betulkah Cilegon itu kota santri? Menurut saya sudah bukan lagi. Sudah bukan lagi. Karena Cilegon sekarang banyak dongdot. Iya Karena benar. di Cilegon sekarang sudah banyak tempat hiburan malam. Iya benar. Mahasiswa pernah datang ke rumah saya. Apa kalimatnya Pak Kiai? Kami sudah mencari informasi siapa pendekar nahi mungkar di Banten ini. Lalu semua menunjuk ke rumah saya. Silahkan datang ke Kiai Hafidi. Karena dia pelaku nahi mungkar. Dia bertanggung jawab untuk bagaimana nahi mungkar berjalan. Pengen tahu alasannya kenapa? Karena analisa mahasiswa menyebutkan kalau pengen dongdot, pengen LC, pengen mabok, adanya di mana? Di Cilegon, Pak. Di Cilegon. Lalu kemarin saudara-saudara, saya ketemu dengan Pas Pampres. Karena insya Allah Bapak Prabowo akan datang ke Banten, akan kita undang. Amin. Dan yang akan mengundang adalah Sultan Banten. Amin. Dan mereka sudah mengirim Pas Pampresnya. Tapi pengen tahu apa berita yang sangat mengenaskan dan memalukan. Padahal di sini banyak kiai dan tagline-nya iman takwa. Kemudian disebut dengan 1000 ulama dan 1 juta santri. Mana ulama? Tapi pengen tahu Bapak, kata Pas Pampres menyebutkan apa? Pasar Rau adalah bukan pasar yang sebenarnya, tapi pasar esak-esak. Betul. Itu pasar Rau. Itu pasar Rau. Itu pernyataan Pas Pampres, bukan pernyataan saya. Lalu di mana muka kita, saudara-saudara, di mana? Untuk itu maka saya nagih kepada pejabat, menagih kepada anggota DPRD, kemana saja kalian dengan tagline iman dan takwa? Kemana saja? Tagih. Lalu kemudian bapak-bapak kaum muslimin rahimakumullah, warga Banten yang luar biasa. Kita punya sejarah tahun 1888. Dan kita punya tokoh banyak pejuang luar biasa. Mari kita berjuang saat ini. Dan harus selesai. Bahkan warga Banten akan dianggap berjasa seluruh Indonesia kalau warga Banten sukses menolak PEK 2, menggagalkan PEK 2 dan menjadikan Banten bersih dari program-program PEK 2. Amin. Makanya kita sekarang sedang ditantang untuk terus berjuang dan terus memberikan kekuatan kita untuk kepentingan bangsa dan kedaulatan bangsa. Bapak-bapak, mohon maaf, berita dari Menteri Agama yang sekarang
Di PIK 2 yang 1.500 hektar, di PIK 1 1.500 hektar itu tidak terdengar azan. Tidak terdengar azan. Tidak terdengar azan. Lalu apakah di PIK 2 akan begitu? Semodel, Pak. Itu pasti semodel. Dan satu lagi, darah saya mendidih ketika di tanah Banten bukan badak yang ada di depan pintu gerbang. Halo? Sudah lihat pintu gerbang? Apakah yang di sana badak Banten? Badak bercula satu? Bukan. Sebagai lambang kekuatan orang Banten? Bukan. Tapi apa? Tapi apa? Agak. Sekali lagi apa? Apakah itu Banten? Bukan. Apa artinya ini? Ini adalah penjajahan. Ini artinya melangkahi kedaulatan bangsa. Ini artinya menginjak harkat umat Islam yang ada di Banten. Lawan. Apa kamu dilawan? Lawan. Kalau dilawan, yuk kita bareng-bareng melawan. Siap. Kongres Banten, Kongres Rakyat Banten sudah menunjuk saya sebagai pembina. Betul kan? Sudah menunjuk saya sebagai pembina Kongres Rakyat Banten. Demi Allah, sampai mati saya akan terus berjuang untuk kepentingan. Nah. Hidup PRB. Kongres Rakyat Banten. Kongres Rakyat Banten. Lawan aduan. Kongres Rakyat Banten. Lawan aduan. Saudara-saudara, terima kasih kepada Kang Arwan sudah mengumpulkan para pendekar. Kemudian disambut mesra oleh siapa? Oleh Macan Kulon, Abah Gacon yang tadi sudah menunjukkan kesaktiannya. Kita teruskan atau kita bubar? Terus. Apa rebutan berkat? Atau barangkali ada yang disodorin sama aguan recehan? Tidak. Ingat saudara-saudara, di Banten itu ada kalimat mati syahid lebih baik dari hanya sekedar menerima kehidupan ini. Betul. Untuk itu maka saya siap untuk terus bertarung bersama rakyat Banten. Takbir. Dan saya siap untuk kemudian terus mengawal Kongres Rakyat Banten sampai sukses. Bagaimana Bapak Presiden Prabowo mencabut PSN di PIK 2 dan menghilangkan program PIK 2. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi